Pemirsa, 4 ruko di Kompleks Ruko Maya, belakang Grand Theater Senen, Jakarta Pusat ikut terbakar imbas kebakaran gedung bekas bioskop yang diduga dibakar massa saat berdemo menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada kemarin malam. Hingga kini masih dalam proses pendinginan di sekitar lokasi. Berdasarkan pantauan Berita Satu di lokasi, halte Transjakarta dan bioskop Grand Theater di sekitar wilayah itu terbakar. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Sekitar 11 halte Transjakarta mengalami rusak total. Kemudian sejumlah pos polisi turut menjadi sasaran massa yang turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sejumlah fasilitas umum pasca demo, kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Jeff Henderson, serta pilot drone Yusuf Fajar dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Amanda, bisa Anda laporkan seperti apa kondisi terakhir situasi di sekitar kawasan Senen, khususnya fasilitas-fasilitas publik yang sempat dirusak oleh, yang juga dirusak oleh massa pendemo kemarin malam, begitu kondisi terakhir seperti apa Amanda yang ada di sana? Amanda. Dibakar oleh pendemo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung malam hari tadi, di mana Grand Theater ini lokasinya tepat di sebelah ataupun di samping halte Transjakarta. Nah, Cakri, kami akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat lebih detail dan juga lebih dekat kondisi terkini untuk di Grand Theater Senen. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa sekarang kondisinya adalah mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk dinding-dindingnya sendiri pun bisa dilihat bahwa ini sudah terbakar hangus. Awal kebakaran terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Massa masih banyak berkerumun di lokasi. Awalnya memang pihak dari pemadam kebakaran ini sudah tiba di lokasi, yang mana ini mereka akan segera mematikan ataupun memadamkan api, namun mereka tidak langsung melakukan hal tersebut karena khawatir menjadi target tindakan anarkistis. Maka para petugas pemadam kebakaran baru bisa melakukan pemadaman ketika aparat TNI memberikan pengawalan. Hingga pukul 23.54 memang petugas masih berupaya melakukan proses pemadaman. Untuk saat ini memang berdasarkan pantauan di lokasi, petugas pemadam kebakaran sudah bersiaga, begitu sekitar ada 33 unit mobil kebakaran yang disiagakan. Untuk personil juga sudah disiagakan, yakni ada sebanyak 170 personil. Petugas damkar ini juga membantu membersihkan puing-puing bekas kebakaran. Mereka pun sesekali menyemprotkan air dalam gedung agar memastikan tak ada bara api yang memang menyala. Dan untuk itu, Cakri, kami juga bisa infokan lebih lanjut bahwa ruangan dalam terlihat hangus terbakar. Untuk saat ini, bau hangus pun masih menyelimuti gedung tempat bioskop ini. Dinding-dinding gedung juga tampak berubah berwarna hitam begitu, dan juga ada tinta-tinta yang dicoretkan oleh para pendemo. Selain itu juga tidak hanya di Grand Theater, namun di halte Transjakarta juga mengalami hal serupa begitu. Jadi memang berdasarkan pantauan kami untuk saat ini kondisi halte Transjakarta Senen lebih tepatnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk kaca-kaca juga ini kami pantau sudah mulai berserakan hampir ke area jalan raya. Ini berarti memang kerusakan mengalami rusak yang cukup parah. Dan untuk alat yang untuk mengetepkan kartu bagi calon penumpang juga kami pantau rusak parah, jadi memang tidak bisa digunakan kembali. Dan saat ini juga petugas dari PPSU bisa dilihat di layar kaca Anda sedang membersihkan puing-puing bekas kebakaran, serta memang untuk kaca-kaca sendiri ini kami pantau rusaknya cukup parah, namun mereka tidak lebih berani mendekat ke area yang memang kaca masih tertempel di dinding karena khawatir kaca tersebut dapat pecah kembali.
Selain itu, ternyata ada 4 ruko yang memang rusak parah juga dan juga dibakar oleh para pendemo. Dikarenakan 4 ruko ini bersampingan dengan Grand Theater yang ada di Senen, dan berdasarkan informasi bahwa kerusuhan juga terjadi di Simpang 5 Pasar Senen yang tadi malam serta merusak berbagai fasilitas umum. Cakri. Iya, Amanda, kalau kita lihat fasilitas umum yang ada di sekitar Grand Theater, khususnya untuk halte dari Transjakarta sendiri ini nampak baru. Apakah sudah ada jumlah kerugian yang ditaksir atas kerusakan itu, dan seperti apa mungkin proses pembersihan yang sudah dilakukan di sana hingga saat ini? Iya, Syakir, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi juga sempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat melakukan pemberitahuan bahwa ada beberapa kerugian dan juga pihak ini nantinya akan langsung memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang memang dirusak oleh para pendemo, dan ditafsir sekitar kerugian yang nantinya biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri adalah sebesar 25 miliar rupiah. Untuk itu di lain kesempatan PT Transjakarta juga mencatatkan dan juga mengkalkulasikan kerugian yang ditimbulkan ataupun yang ditanggung oleh pihaknya yakni sebanyak 45 miliar rupiah. Namun memang halte permanen yang ada saat ini tidak bisa langsung diperbaiki oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta. Nantinya akan diperbaiki ataupun akan membangun halte-halte untuk sementara. Namun tidak hanya terjadi ataupun kerusakan tidak hanya terjadi di halte Transjakarta dan juga Grand Theater yang berlokasi di Senen ini, ada beberapa lokasi-lokasi yang juga sempat dirusak dan juga dibakar oleh pendemo, yakni kami sudah merinci beberapa informasinya untuk Cakri dan Anda pemirsa di rumah. Ada kerusakan terjadi di Kementerian SDM dan juga itu dibakar. Kaca pintu utama gedung kementerian pun juga dirusak oleh pendemo dengan menggunakan batu. Sementara itu stasiun MRT juga sempat dirusak, ada di stasiun Bundaran HI dan juga stasiun MRT Astra Setiabudi. Selain itu juga ada pos polisi yang memang dirusak oleh pendemo. Jumlah tersebut memang belum termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh para kendaraan bermotor, sepeda, ataupun fasilitas lainnya yang belum dirilis secara resmi para individu ataupun para instansi terkait. Nah, Cakri, untuk kondisi lalu lintas sendiri kami pantau di sini memang cukup ramai, cenderung padat begitu, namun petugas gabungan dari Polri dan juga Disub ini siap untuk menertibkan lalu lintas dikarenakan ini masih banyak warga yang berlalu lalang untuk melihat kondisi sekitar pasca terjadinya demo yang terjadi tadi malam, dan banyak yang mengabadikan momen tersebut dengan memfoto dengan ponsel mereka masing-masing. Jadi ini memang menjadi keramaian yang cukup padat di lokasi tempat kami melaporkan pada saat ini. Sementara kami kembalikan ke Anda, Cakri. Terima kasih Putri Amanda atas laporan langsung Anda dari kawasan Senen, Jakarta Pusat.